Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya pada kegiatan FGD kita pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lodi Salsabila. Saya sebagai fasilitator dalam FGD kali ini. FGD kali ini kita akan membahas tentang efektivitas belajar bersama teman. Sebelum kita akan berdiskusi, boleh teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Nama saya Jihan. Saya Faiza. Saya Desi. Saya Bulan. Saya Lailan. Nah, jadi teman-teman di sini adalah ruang bebas dan teman-teman bebas untuk menyuarakan suaranya, tidak apa-apa salah atau tidak usah ragu karena di sini tidak mencari jawaban yang benar. Di sini teman-teman bisa berbagi pengalamannya dan bisa memberikan sudut pandang masing-masing. Kita masuk saja ke FGD ini. Saya akan memulai dengan pertanyaan. Bagaimana menurut teman-teman, apakah efektif belajar itu secara bersama-sama dengan teman sebaya ataukah belajar secara sendiri? Kalau menurut saya ada pro dan kontranya ya. Karena kalau menurut saya tergantung dari tugas apa yang akan dilaksanakan dan juga tergantung gimana pribadi orangnya, pribadi masing-masing gitu. Misalnya kalau saya mungkin untuk tugas lebih efektif belajar sendiri. Karena kalau misalnya belajar sama teman, kadang mungkin ngerjain tugas tuh jadinya tertunda karena mungkin banyak ceritanya, banyak ngobrolnya atau nggak serius. Tapi kadang juga bisa efektif kalau misalnya kita tuh bisa jadi saling diskusi gitu. Karena kan kalau sama teman kita ngerjain, kita bisa nanya ini gimana sih yang benarnya, bisa diskusi apakah yang kita kerjain ini salah atau betul gitu. Kalau menurut saya lebih efektif belajar sendiri. Cuman kadang mungkin ada juga halnya lebih efektif belajar sama temen nih. Tapi temen ini tergantung sama teman-temannya juga. Kalau misalnya teman-temannya ngobrol terus, ya pasti kita kepancing untuk ngobrol terus dong, main-main terus dong. Kalau misalnya temannya lebih kayak ngajak belajar kayak gitu, pasti ada niat untuk belajar bareng itu berefektivitas. Kalau saya sejujurnya lebih condong ke arah belajar sendiri sih, karena pengaturan efisiensi waktunya itu lebih bisa lah disesuaikan dengan diri sendiri. Tapi untuk belajar kelompok sebenarnya kalau anggota atau teman kita untuk belajar kelompok itu bisa diajak untuk mengatur waktu secara efisien, boleh juga. Kalau menurut saya setuju dengan teman-teman ya, itu tuh tergantung dengan belajar apa sama teman belajarnya yang kayak mana. Kalau emang kita cocok dengan teman belajar itu mungkin lebih efektif belajar dengan teman. Lain halnya kalau kita merasa tidak cocok, itu kan pasti nggak efektif kan. Jadi emang sebaiknya juga emang lebih baik ngerjain sendiri, belajar sendiri, lebih efisien waktu dan tugasnya juga bisa jadi lebih cepat selesainya, nggak ada cerita, nggak ada main-main gitu. Kalau dari saya pribadi, saya lebih setuju tuh belajar sendiri. Karena kalau kepribadian saya tuh paling nggak bisa belajar sama-sama. Karena saya tipikal orang yang susah untuk fokus. Nah, kalau kita kan belajar bareng-bareng nih, kita mau nyampain pendapat gitu. Nggak semua teman kita tuh terima sama pendapat kita. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat, nggak semua juga teman untuk setuju sama pendapat kita. Mereka bakal lebih fokus sama pendapat mereka sendiri, lebih menganggap bahwa pendapat mereka yang benar. Jadi kalau saya lebih setuju belajar sendiri karena kita bisa lebih fokus, lebih bisa ngerti, lebih kalau emang kita nggak tahu ya sekarang kan udah ada handphone, jadi manfaatkan aja handphone. Nah, kemudian menurut teman-teman, bagaimana efektif belajar bersama itu dipengaruhi oleh kedekatan dalam pertemanan? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh ya dengan kedekatan. Soalnya kan kalau kita udah belajar dengan teman dekat kan kita udah tahu nih sistem belajar teman kita tuh kayak mana.
sistem belajar itu banyak ceritanya, banyak mainnya, atau emang fokus ke pelajaran yang akan dibahas. Kan kalau udah teman dekat berarti kita udah tahu kan. Mungkin di situ karena udah janjian untuk mengerjakan tugas juga lebih efisien, mungkin lebih efektif. Ya pengaruhnya banyak juga sih. Soalnya kan kalau teman dekat nih kita udah memahami gaya bicara, susunan kata-kata dalam diskusinya itu kan. Beda kalau belum dekat gitu kan. Kita nggak tahu nih gimana cara bertukar pikirannya itu kayak gimana. Jadi berdiskusi dengan teman dekat itu pengaruhnya banyak. Menurut saya nih apa tadi, belajar sama Teman temen ya, dekat. belajar sama temen dekat lebih efektif gitu kan. Nah kalau menurut saya tuh ada pro dan kontranya nih. Kalau misalnya teman dekat ini kan kebanyakan kalau kita banyak bercanda kan, pasti kalau misalnya bercanda pasti bercanda terus. Tapi kalau ada temennya yang kalau kurang dekat gitu kan, pasti ada mikir ini nih kayak gini nih tugasnya. Cuman kalau misalnya teman dekat kan jadi kayak tukar pikirannya gampang. Kalau sama yang temen yang nggak deket jadi susah gitu tukar pikirannya. Nah itu aja sih kurangnya, mungkin kalau ke teman dekat pasti ada bercandanya sih gitu. Lebih ke konsentrasi. Ya lebih konsentrasinya pasti Terbagi ya ya. terbagi, ada yang bercanda tapi ngerjain juga gitu. Kalau saya setuju sama Jihan, karena nggak semua teman dekat tuh, ya mungkin kalau untuk diajak main, untuk diajak healing atau main, nah pokoknya main lah intinya kan. Teman dekat mungkin iya bisa kita jadiin untuk itu. Tapi kalau untuk tugas kita lebih kayak ngelihat gimana temannya. Kalau nggak dekat pun, tapi kalau dia bisa serius untuk ngerjain tugas, mending sama orang yang bisa serius daripada sama teman dekat. Kalau seandainya sama teman dekat tapi nanti ujung-ujungnya kita pas lagi ngerjain tugas malah bercanda-bercanda, lagi cerita-cerita gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti bakal buang-buang waktu dan tugas pun nggak selesai jadinya gitu. Jadi sebenarnya tergantung, kalau menurut saya tergantung cari orang yang tepat, yang emang dia tuh bisa mengkondisikan kalau ini saatnya kita ngerjain tugas, nyelesain tugas. Cari juga teman yang bisa kita ajak diskusi untuk ngerjain tugas tuh gitu. Kalau dari saya sendiri, pengaruh temen itu karena saya bilang tadi ya, saya lebih fokus ke kerja sendiri. Ada sih pengaruhnya teman, tapi kalau saya lebih milih untuk ngerjain tugas tuh sama teman yang nggak dekat. Karena saya tuh kalau sama teman yang nggak dekat tuh lebih kayak enak aja gitu untuk diskusi. Jadi kan kalau saya kan kalau udah tahu kayak mana tipe teman dekat sendiri itu kan jadi kayak kita tuh nggak enak untuk nanya ke dia. Karena kita juga udah tahu kayak mana responnya gitu. Jadi saya lebih milih sama teman yang gak dekat. Nah, dari pembahasan teman-teman tadi, teman-teman itu setujunya sesuai dengan kebanyakan itu sesuai dengan kondisi temannya. Menurut temannya siapa gitu ya. Nah, apa hal yang membuat belajar bersama itu lebih menyenangkan kalau bersama teman yang dekat? Kalau menurut saya tukar pikirannya sih, tukar pikirannya. Tapi kalau misalnya belajarnya terlalu serius tidak menyenangkan juga. Jadi Iya. mungkin harus dibarengi dengan bercanda juga, cuman jangan berlebihan lah gitu. Menurut saya. Masih bisa mengontrol gitu. Ada saatnya serius, ada saatnya mungkin bercanda gitu. Dan kalau belajar sama teman dekatnya kan otomatis tidak kaku ya, nggak monoton. Ada ya seperti yang Faizal sama Jihan bilang tadi kan, ada waktunya bercanda, ada waktunya serius kan, ada waktunya fokus ke tugas gitu. Jadi ya emang itu enaknya sama teman dekat tuh. Ada bisa kita ini apa ya namanya, kayak nggak mau nonton. Kalau sama orang yang nggak kita dekat pasti bawanya tuh serius, untuk bercanda tuh ragu, takut gitu kan, takut salah ngomong, takut bikin orang tersinggung dengan candaan kita. Kalau sama kawan dekat kan udah nggak ada itu lagi tuh, kita udah tahu kayak mana teman kita, ya kita bisa bercanda gitu. Jadi belajar itu bawanya tuh nggak kaku banget, nggak serius-serius sekali gitu. Belajar sama temen yang kurang dekat tuh pasti banyaknya juga. Dia emang terlalu fokus jadinya kaku.
Sebenarnya tergantung dari orangnya juga. Kalau dia memilih untuk emang benar-benar mau serius ngerjain tugas ini, ya udah sebenarnya bisa aja sama orang yang nggak dekat sama kita kan. Tapi kalau misalnya kita mau ngerjain tugas nggak terlalu serius, masih bisa diselingin sama bercanda-bercanda, mungkin lebih baiknya bekerja sama teman-teman dekat kita gitu. Ya, soalnya emang ada kadang kan tipe orang yang kalau lagi belajar tuh di saat mulai belajar tuh selesainya emang tugas semua itu isinya dalam proses belajar tuh kan. Ada orang yang kayak gitu sebelum selesai tugasnya tuh nggak tenang, maunya tuh emang fokus aja di situ, nggak ada selingan bercandanya, nggak ada apa, fokus aja. Kadang kan ada juga orang yang nggak suka kayak gitu. Kebanyakan orang mungkin kalau terlalu fokus tuh bikin pusing ya, nggak ada selingan pikirannya tuh nggak ada gitu. Ya, gitu. Kalau menurut teman-teman, tempat yang menyenangkan untuk belajar bersama atau sendiri itu di mana? Kalau saya tempat yang menyenangkan untuk belajar tuh di kamar sih. Sama saya juga di kamar atau ruangan yang mungkin kualitas suaranya nggak terlalu minim banyak ya. berisik ya, yang minim gitu. Jadi konsentrasi kita terhadap pekerjaan tugas kita lebih terfokus saja. Setuju. Kalau saya sendiri di kamar. Kalau sendiri ya, kalau sama teman-teman paling mungkin kalau nggak di rumah teman, di kosan kayak gitu. Kalau nggak di rumah saya sendiri kayak gitu bisa. Kalau untuk belajar sendiri ya pasti di kamar ya. Tapi kalau untuk belajar sama teman-teman sebenarnya tergantung orangnya juga. Karena ada juga tuh orang yang misalnya lebih fokus ngerjain tugas malah di kafe, di tempat yang berisik, tapi dia bisa fokus gitu kan. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, kalau mau kerja kelompok kayaknya emang lebih baik di tempat yang lebih sunyi, yang minim suara. Tapi kan kita juga ada juga orang-orang yang tipenya mungkin lebih mudah dia dan mungkin lebih banyak lagi masuk Inspirasi. Ya, dapat inspirasi kalau dia di luar gitu, di tempat yang berisik, di tempat yang ramai bisa dapat inspirasi gitu. Di tempat terbuka ya. Kalau saya juga pribadi kalau untuk belajar sendiri lebih suka di kamar. Kalau untuk belajar kelompok ya bebas aja sih, bisa di ruang terbuka, bisa di ruang tertutup, nyambung-nyambung aja. Nah, kalau kita menurut teman-teman, kalau kita ini sedang atau teman-teman sedang melakukan kerja kelompok, pasti ada salah satu yang kurang semangat atau kurang fokus. Itu bagaimana solusi teman-teman supaya tugas itu selesai dengan target yang kita sama-sama inginkan? Kalau saya sih kalau ada teman yang satu kelompok yang punya kurang fokus gitu, agak lambat dalam pengerjaan, mungkin lebih diarahkan ya, diajak lebih komunikasinya lebih banyak gitu, biar tugasnya selesai sesuai dengan alur yang udah ditentuin. Diingatkan terus. Iya, diingatkan terus. Tapi itu juga tergantung sama temannya. Kalau temannya emang setiap ada kelompok dia nggak ngerti terus, dia bingung, dia banyak diamnya. Kalau dari saya sendiri mending keluarin dari kelompok. Ya karena tiap orang juga punya punya kesabarannya masing-masing. Mungkin ada yang kelompok yang tingkat sabarnya mungkin emang udah di level yang tinggi, dia bisa nerima temannya kayak gitu, tiap hari diingatin walaupun udah diingatin tapi masih ngelakuin, mereka tetap menerima. Tapi ada juga kan orang yang kayak misalnya ini orang kayak gini nih ya, kayak yang di bulan bilang tadi, dia mending dikeluarin gitu kan. Itu sebenarnya tergantung dari isi kelompoknya. Kalau mereka sama-sama mau nerima yang orang yang kayak gitu, mereka bisa kayak ngingatin aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia nggak bisa sabar dengan orang kayak gitu, ya udah keluarin gitu. Karena orang kayak gitu biasanya kalau udah berkali-kali ya emang tipe dia berarti kayak gitu, nggak bisa lagi dipaksain untuk tetap masuk di kelompok kita gitu. Teman-teman lebih memilih menerima teman yang mau mengerjakan tapi banyak diam, atau yang tidak mengerjakan tapi dia tidak mengerjakan karena sibuk tapi dia memberikan ide. Kalau menurut saya mengerjakan tapi diam. Soalnya kalau misalnya dia ngasih ide tapi dia sibuk terus, menurut saya kayak omong doang gitu. Jadi nggak ada hasil kerjanya tuh, nggak ada gitu.
Ya, Walaupun dia ngasih ide, soalnya setiap orang pasti punya ide kan. iya, setiap orang pasti punya ide. Nah, Orang yang kayak disebutin awal tadi juga dia kan diem tapi mengerjakan, berarti dia ada ide dong kayak gitu. betul. Udah double Dia ya nggak- di situ tuh. Dia ada double di situ. Tapi kalau misalnya dia ngomong doang tapi nggak ini, ya percuma ngapain. Menurut saya dianya bisa ngasih ide tapi sibuk. Itu tergantung. Kalau dianya ngasih ide terus ngejelasin sama kita itu nggak masalah. Tapi kalau dia ngasih ide cuman ngasih aja, nggak ngasih tahu ini penjelasannya kayak gimana, terus konsep pekerjaannya gimana, itu kurang. Jadi sebenarnya nggak masalah dianya sibuk tapi punya ide. Kalau dari saya. Ada lagi teman-teman? Nah, kalau menurut teman-teman, teman-teman itu kalau belajar bersama ketika ujian itu lebih enaknya saling bertanya jawab atau berdiskusi tentang pelajaran itu? Kalau saya, kalau terutama untuk ujian ya, kalau ujian emang harus fokus sendiri. Jadi saya mungkin ada orang yang tipenya kalau belajar itu malah harus dengerin orang gitu kan. Ada juga orang yang tipenya, kalau saya tipe orang yang harus saya lihat jelas-jelas, harus saya pahami satu-satu, harus saya hafal sendiri gitu. Kalau jadi menurut saya lebih efektif kalau belajarnya, kalau untuk ujian lebih baik sendiri gitu. Tapi itu tergantung tipe orangnya lagi, dia bisa belajarnya gimana. Ada juga kan orang yang misalnya kalau belajar tuh dia audio misalnya kan, jadi kayak dibacain sama temannya baru dia bisa apa gitu, dijelasin sama temannya dia baru bisa paham gitu kan. Itu tergantung dari pribadi masing-masing lagi. Kalau menurut saya bisa belajar dari mendengarkan orang, juga bisa belajar sendiri. Tapi kebanyakan belajar sendiri sih di rumah. Jadi apa catatan yang saya tulis lagi kayak gitu. Saya pahami lagi detailnya kayak gitu. Saya juga 80% lebih, saya kan kalau belajar lebih ke visual ya, visual tulisan gitu. Jadi 80% saya lebih fokus untuk belajar sendiri, mengamati catatan saya yang saya buat sendiri kan. Tapi kalau ada 20%-nya beberapa hal yang mungkin perlu untuk diskusi lebih panjang gitu agar lebih memahami gitu sih. Iya, saya setuju sama Lailan, bisa make dua-duanya, tapi emang lebih banyaknya ke belajar sendiri dibanding diskusi. Palingan diskusinya tuh dipakai pas di hari H ujian, umpamanya sebelum dosen masuk kita perbincang udah belajar apa aja, yang ini nih kayak gini kan, yang ini nih kayak gini kan, untuk lebih Memastikan. mempertajam, untuk lebih memastikan aja gitu. Nah, menurut teman-teman dalam pengerjaan tugas kelompok itu sesuai dengan janji kumpul, ini sudah ditetapkan jam segini. Tapi kalau ada salah satu anggota yang telat bangun atau terlambat, bagaimana teman-teman untuk memberikan nasihat atau mengatasinya, atau mungkin teman-teman lanjut duluan ngerjain tugasnya gitu? Ya itu tergantung dari tugasnya apa dulu. Kalau misalnya tugasnya buat laporan, ya kalau ada orangnya itu aja dulu buat kayak gitu kan. Kalau misalnya tugasnya berbentuk video atau drama gitu, pasti kita nunggu orang tersebut dong. Kalau menurut saya tergantung dari alasannya dan waktunya. Misalnya alasan dia tuh jelas kalau emang sepenting gitu, emang benar-benar penting dan harus dia di sana dan nggak bisa datang pas di waktu yang udah kita janjikan. Kalau menurut saya itu masih bisa diterima, dan tergantung juga waktunya. Misalnya kalau telatnya paling cuman 5 menit atau 10 menit lah maksimalnya dari perjanjian yang udah kita tetapkan, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau udah melebihi, kayaknya ya berarti ya udah nggak usah ditungguin, kerjain aja lagi tugas itu. Karena nggak bisa juga kan orang yang terlambat itu egois dia gitu, sedangkan yang lain udah datang tapi dia belum, jadi kayak orang lain nunggu dia gitu. Padahal sebenarnya kan kita semua sama-sama punya kepentingan gitu, tapi karena ini udah ada janji, jadi kita harus selesaikan dulu janji kita jalankan dulu yang udah kita janjikan sama orang gitu. Iya, setuju sama Faiza. Itu tergantung alasan sih ya, soalnya kan yang berkegiatan bukan yang telat aja, kita yang udah on time juga itu pasti udah menggeser
sesuatu hal yang ingin kita lakukan gitu kan. Tapi lantaran udah janji kelompok, udah janji sama kawan lain ya, dimana kesepakatan awal ya kita fokusnya ke situ berarti. Nah jadi ya tergantung alasan sama keterlambatan. Kalau emang udah melebihi waktu kali kan itu udah nggak ini ya, udah terlalu merugikan banyak orang hanya karena satu orang. Ya, saya setuju sama pendapat Desi. Kan sekarang itu kan kalau alasan kita telat datang, telat kumpul tuh karena ketiduran gitu ya. Itu sebenarnya itu bukan alasan. Kan sekarang udah ada nih alarm. Nah, kita bisa pakai alarm. Intinya itu kita saling menghargai ya. Lagian kan itu kebanyakan kan kalau kita mau kumpul-kumpul tugas tuh. Kita kan nentuin harinya itu atau nentuin jamnya itu kan sebelum kita ngerjain, bisa malam hari gitu. Iya, udah hasil diskusi kan. Bisa aja kita bikin di malam itu, selesai kita diskusi, nentuin hari, nentuin jam, langsung kita bikin alarm. Kalau emang kita tipikal orang yang Susah bangun. susah bangun gitu. Kalau saya setuju sih sama Bulan. Itu sebenarnya tergantung niat enggak sih? Kalau benar-benar niat kan pasti datangnya tepat waktu. Kalaupun ada keterlambatan, menurut saya toleransinya tuh waktunya setengah jam lah maksimal tuh. Atau alasannya juga, kecuali alasan yang benar mendesakan, kan ada beberapa kadang alasan ada yang sakit gitu atau apa gitu. Tapi kalau alasannya cuma kayak telat bangun, menurut saya itu agak gimana ya? Ya bukan alasan. Iya, bukan alasan. Emang pribadi malas. Kepribadian, betul. Nanti dia nggak bertanggung jawab atas tugasnya gitu ya. Nah, untuk dalam belajar bersama kelompok itu, apa menurut teman-teman, menurut sudut pandang teman-teman yang paling teman-teman nggak sukai dan tidak disenangkan dari teman kelompok? Bisa diulang? Dalam kerja kelompok atau sedang bersama-sama belajar bersama, apa yang membuat teman-teman nggak suka dengan salah satu sikapnya atau perilakunya? Kalau Yang tidak saya menyenangkan. yang mungkin yang pertama ya sama yang tadi kan ke itu keterlambatan, kayak misalnya udah ada janji tapi jam segini tapi dia telat gitu dengan alasan yang tidak jelas. Terus kalau misalnya dalam diskusi kelompoknya mungkin sama orang yang nggak mau mendengarkan pendapat dari orang lain gitu, dia mau menang sendiri, dia mau pendapat dia aja yang benar gitu, jadi pendapat dari orang lain itu semua salah gitu, dia tuh nggak mau menerima pendapat dari orang lain. Jadi kalau menurut saya orang kayak gitu tuh agak susah ya kalau ada di kelompok gitu. Jadi saya yang kurang suka mungkin orang-orang yang nggak mau mendengar pendapat orang lain dan merasa dia paling benar gitu. Kalau saya sih ke orang yang fokusnya udah teralihkan. Misalnya nih contoh, kita lagi asik diskusi, tiba-tiba dia ngangkat handphone gitu langsung ngacir keluar, kan pembicaraannya terpotong kan gara-gara itu kan. Itu sih yang menurut saya kayak mengganggu gitu. Tapi kan kalau yang Lena Sami tadi kan kalau ada nelpon tiba-tiba Iya. itu kan kita nggak tahu nih itu telepon dari siapa. Ya, Misalnya kalau dari orang tuanya kan kita harus wajib ya. aktif. Yang dibilang kan izin dulu, kan ada beberapa orang yang langsung kan ngetar handphone langsung kayak keluar, nggak ada izin basa-basi gitu kan. Jadi kayak kita juga nggak tahu kan itu penting atau enggaknya. Jadinya kebingungan Iya. temannya yang lainnya. Pokoknya intinya ada izin, ada kejelasan dulu gitu. Kalau saya sendiri setuju sama Faiza tadi, kurang suka sama orang yang suka terlambat dalam misalnya ada belajar bersama gitu, dia terlambat atau ada tugas itu terlambat, kurang suka. Terus tidak mau mendengar pendapat orang lain, ya jujur juga kurang suka. Terus kurang ada effortnya kalau misalnya di kelompok juga kurang suka. Orang berpartisipasi. Kurang berpartisipasi dalam tugas ataupun ruang diskusi. Ya mungkin dah. Sudah diwakilkan sama teman-teman yang lain juga. Kayaknya ya emang seputaran itu aja ya tuh ya kalau dalam kelompok tuh. Kalau belajar bersama itu membuat motivasi teman-teman lebih bersemangat nggak? Misalnya lagi UAS, mau janjian untuk belajar bersama untuk UAS, itu membuat motivasi teman-teman lebih meningkat atau enggak untuk menghadapi UAS gitu? Ya, Atau lebih sendiri gitu? Kalau
misalnya teman belajarnya misalnya ngajak nih, terus kita lihat, wih pada belajar semua nih, pasti kita punya niat dong kayak, oh aku harus bisa nih kayak mereka. Mereka aja belajar, kita harus juga belajar. Masa aku enggak gitu. Iya, betul. Iya, setuju sih sama Jihan. Kalau untuk belajar kelompoknya, kita ngajak teman belajar bareng gitu ya, kembali ke topik awal ya, itu tergantung temennya. Nggak semua teman bisa kita ajak kayak gitu. Pasti nanti kalau emang temannya nggak pas untuk diajak belajar, sedangkan ini kan untuk ujian ya tadi, itu tuh pasti lebih banyak bercandanya dibanding belajarnya. Jadi mungkin emang bagi beberapa orang, mungkin kebanyakan ya, lebih suka tuh kalau apalagi untuk menghadapi ujian tuh belajarnya sendiri, pasti lebih fokus. Kalau menurut teman-teman, kalau ada salah satu dari teman sekelompok itu dia sedang berada di luar kota, itu kita mau melakukan misalnya buat video atau observasi turun lapangan, itu bagaimana solusi teman-teman? Menunda sampai dia pulang atau bagaimana? Kalau saya enggak. Karena gini ya, kan tugas kelompok kita kan butuh namanya diskusi kelompok. Kalau lain halnya dengan tugas pribadi. Jadi kalau sebenarnya ditengok juga kalau dia sering kayak keluar gitu, terus nggak pernah minta izin, terus nggak pernah ngasih kabar gitu. Kalau menurut dari saya sendiri, ya ngapain ditunggu? Dianya aja sepele sama tugas, kenapa kita harus peduli sama dia? Gitu. Dan satu lagi juga kan biasanya kalau tugas itu udah dikasih tahu gitu kan, ini deadline-nya sampai kapan, terus kapan mau diapakannya, mau dikerjakannya kan udah jelas. Jadi itu tergantung dari orangnya. Kenapa? Harusnya dia tanggung jawab dong sama tugas dia. Dia udah tahu ini nih tugas kelompok yang harus dikerjakan sama-sama, harus berpartisipasi semuanya. Nah, jadi kenapa dia pulang kampung atau mungkin keluar kota atau apalah gitu? Kecuali dengan alasan yang memang benar-benar apa gitu penting ya, misalnya kayak mungkin orang tuanya sakit, emang harus dia pulang gitu kan, itu orang tua kan paling utama. Tapi kalau misalnya alasannya nggak penting pulang kampung ya cuman karena ya pengen pulang kampung aja gitu, karena libur terus pulang kampung gitu, sedangkan dia ada tanggung jawab untuk tugas ini gitu, sedangkan itu tuh kan tugas tuh udah jelas ini bakal dikumpul gini, itu tuh jadi dari pribadi dia lagi, berarti dia nggak tanggung jawab sama tugas yang udah diberikan gitu. Ya, setuju sama Koisa. Tapi sebenarnya tergantung ininya juga sih. Kayak umpamanya dia pulangnya tanggal 12 umpamanya kan, sedangkan tugasnya dikasih tanggal 13. Berarti kan tugas itu dikasih dalam keadaan dia emang sudah di luar kota. Nah, itu tergantung deadline tugasnya lagi. Kalau emang dia memungkinkan untuk balik ke kampus lagi sebelum deadline, setidaknya H-3 sebelum pengumpulan tugas masih bisa lah ya. Tapi kalau emang mepet atau apa kan itu udah merugikan yang lain ya, udah gimana ya, belum lagi nanti kayak tugas video pasti kita tahu editnya nggak mudah kan, belum lagi bikin video tuh emang tugas video tuh emang susah ya, jadi ya kalau emang nggak memungkinkan untuk ditunggu ya berarti enggak gitu. Nah, jadi dari kesimpulan pembahasan FGD kita kali ini, saya menangkap teman-teman itu lebih setuju dengan keefektivitas belajar bersama itu tergantung dengan kondisi dan situasi pertemanan dan bagaimana tugas itu. Yeah. Misalnya temannya itu memang bisa untuk fokus sama-sama ketika memang sudah harusnya difokus, dan bercanda saatnya sudah selesai tugas. Terus dengan teman-teman itu lebih suka belajar bersama dengan teman-teman yang memang sefrekuensi, yang memang udah tahu bagaimana sifatnya gitu. Teman-teman ada mau menyuarakan pendapatnya sebelum kita tutup FGD kali ini? Saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya tentang untuk berbagi sudut pandangnya, pengalamannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Saya sebagai fasilitator menutup FGD kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.